Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menganalisis kegagalan manajerial pada PT Nusantara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Fatoni. Perkenalkan, nama saya Zidni Mazkia. Perkenalkan, nama saya Agnia Raha. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairunisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang akan berpresentasi. Jadi saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi PT Merpati Nusantara Airlines adalah sebuah perusahaan di bidang penerbangan. PT Merpati Nusantara adalah contoh dari akumulasi masalah manajemen yang buruk, utang yang membengkak dan persaingan yang ketat di industri penerbangan yang menyebabkan kesulitan finansial, dan hingga akhirnya perusahaan ini dinyatakan valid pada tahun 2022 dan dibubarkan pada tahun 2023. Pada saat ini, kita akan membahas profil singkat dari PT Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines didirikan pada 6 September 1962 oleh pemerintah Indonesia bersama dengan perwira-perwira senior TNI Angkatan Udara, dengan tujuan utamanya memberikan layanan penerbangan domestik terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum memiliki akses transportasi udara yang memadai. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah singkat dari PT Merpati Nusantara Airlines. Pada awal operasinya, PT Merpati menggunakan pesawat hibah dari TNI Angkatan Udara yang berfokus memberikan layanan di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau oleh penerbangan komersial. Lalu, pada tahun 1975, PT Merpati mengubah statusnya menjadi perusahaan persero. Kemudian, pada tahun 1978, Merpati sempat berada di bawah naungan Garuda Indonesia. Yang selanjutnya, kembali lagi menjadi perusahaan sendiri pada tahun 1997. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi dari PT Merpati Nusantara Airlines. Yang pertama, di bagian yang paling atas terdapat direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Ialah yang memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan dalam perusahaan. Lalu, di bawahnya terdapat beberapa divisi penting, diantaranya yaitu komersial, operation, maintenance and engineering, dan finance and administration yang masing-masing dipimpin oleh Executive Vice President. Kemudian, di bawahnya lagi terdapat beberapa departemen yang lebih spesifik. Misalnya, seperti dalam operation, terdapat dari flight operation, flight crew, dan safety and security. Dengan pembagian sektor ini, setiap peran memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas, sehingga operasional penerbangan dapat berjalan secara teratur, aman, dan efisien. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas kondisi PT Merpati Nusantara Airlines sebelum akhirnya dinyatakan valid. Yang pertama, PT Merpati terus mengalami kerugian selama bertahun-tahun sehingga mengalami krisis likuiditas. Yang kedua, utang terus menumpuk hingga triliunan rupiah. Ketiga, banyak rute tidak menguntungkan, terutama rute perintis. Yang keempat, armada menua sehingga biaya perawatan tinggi. Kelima, restrukturisasi gagal dan dukungan pendanaan minim. Dan yang terakhir, menyebabkan operasional dihentikan pada 1 Februari 2014 sebelum akhirnya dinyatakan pilot. Berikutnya ada analisis penyebab kegagalan berdasarkan fungsi manajemennya. Yang pertama ada perencanaan atau disebut juga dengan planning. PT Merpati Nusantara Airlines gagal mewujudkan visinya untuk menjangkau seluruh Indonesia karena tidak memiliki rencana bisnis jangka panjang yang adaptif terhadap perubahan pasar. Selain itu, pembelian pesawat baru juga tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja dan tidak mempertimbangkan kemampuan finansial serta menimbulkan utang yang besar. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organisasi. Manajemen internal Merpati dinilai lemah akibat buruknya koordinasi antar departemen yang membuat utang semakin menumpuk. Pengadaan pesawat juga tidak efisien dan diduga terjadi korupsi serta kolusi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengorganisasian perusahaan tidak transparan. Berikutnya ada pelaksanaan atau disebut juga dengan ex-letting. Kepemimpinan dan motivasi karyawan Merpati menurun seiring memperburuknya kondisi keuangan yang diakibatkan oleh utang yang menumpuk. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Sistem pengawasan di PT Merpati Nusantara Airlines terbilang lemah. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya utang yang menumpuk, masalah pembelian armada, serta pembekuan Air Operation Certificate atau AOC. Selanjutnya kita ke analisis SWOT terhadap PT Merpati Nusantara Airlines. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, di mana PT Merpati Nusantara Airlines itu merupakan BUMN. Yang kedua yaitu Merpati memiliki armada pesawat yang cukup beragam, dari pesawat besar hingga kecil dan juga jet yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Yang ketiga yaitu Merpati memiliki jaringan penjual tiket yang cukup luas hingga ke pelosok di Indonesia. Yang keempat yaitu Merpati memiliki dua strategic business unit atau SBU. Yang kelima yaitu memiliki SDM yang kuat dan berpengalaman di bidang penerbangan. Yang
Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu masalah birokrasi internal yang dimana dalam merpati ini mengharuskan melibatkan banyak pihak berkepentingan atau stakeholder sehingga hal tersebut dapat memperlambat proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang lemah karena sejak tahun 2007 merpati ini memperbolehkan karyawannya atau pegawainya untuk melakukan pensiun dini. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan yang cukup buruk dan pengadaan pesawat yang tidak efisien. Dan yang keempat yaitu terdapat indikasi korupsi atau kolusi dalam pengadaan penyewaan pesawat. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Yang pertama, Merpati Airlines berpeluang memperkuat posisinya menjadi maskapai pesawat nomor 1 se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara karena memiliki pengalaman terbang sejak tahun 1962. Yang kedua, karena BUMN Merpati ini dapat bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan dengan lebih mudah. Yang ketiga, adanya Merpati Online atau pelayanan secara online yang bisa memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian tiket pesawat. Yang keempat, pasar Indonesia yang luas terutama di kawasan timur. Yang keempat yaitu ada threats atau ancaman. Yang pertama, munculnya armada maskapai lain yang mulai memasuki kawasan timur dan tengah Indonesia, yang dimana hal ini tuh merupakan keunggulan dari PT Merpati Nusantara Airlines karena dulunya masih jarang sekali maskapai yang memasuki wilayah ini. Yang kedua yaitu perang tarif atau kompetisi harga antar maskapai, yang dimana terdapat maskapai yang menjual jasa penerbangan dengan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga yaitu terjadinya kecelakaan dan masalah finansial yang terjadi pada perusahaan ini. Dan yang keempat yaitu kondisi perekonomian global yang tidak stabil dan juga ikut turut memengaruhi daya beli masyarakat ketika itu. Selanjutnya ada analisis PESTO. Yang pertama yaitu political atau political, yang dimana sebagai BUMN Merpati itu pastinya terikat dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ekonomi atau ekonomi, yang dimana utang yang besar dan biaya operasional yang cukup tinggi pada perusahaan ini menjadi beban utama. Yang ketiga yaitu ada social, perubahan keinginan masyarakat dalam memilih maskapai lain, misal seperti maskapai dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga persepsi publik terhadap keselamatan penerbangan atau kualitas yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada teknologikal atau teknologi, yang dimana adaptasi teknologi dalam hal reservasi tiket, manajemen armada, pemantauan performa pesawat, yang dimana jika hal ini terlambat dimanfaatkan bisa membuat perusahaan tertinggal. Yang kelima yaitu environmental atau lingkungan, yang dimana industri penerbangan seringkali mengalami tekanan dari isu emisi, bahan bakar fosil, dan juga regulasi lingkungan. Yang keenam yaitu ada legal atau hukum, yang dimana regulasi-regulasi yang berdampak pada perusahaan ini diantaranya ada regulasi keselamatan penerbangan yang meliputi sertifikat AOC. Pada akhirnya Merpati dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Surabaya yang kemudian dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023. Berikutnya pembahasan dan pelajaran manajerial. Yang pertama, hubungan antara teori manajemen dengan kegagalan perusahaan Merpati Airlines. Kegagalan perusahaan Merpati Airlines berkaitan dengan teori manajemen operasional yang termasuk ke dalam pandangan manajemen kuantitatif. Nah, masalah manajemen operasional yang terjadi di perusahaan Merpati Airlines ini seperti pembelian unit armada pesawat yang sudah tua tipenya. Hal ini membuat biaya perawatan armada yang sangat mahal, serta jadwal rute perintis yang tidak menguntungkan atau tidak strategis. Yang kedua, ada faktor kunci yang paling berpengaruh terhadap kegagalan perusahaan. PT Merpati Nusantara Airlines mengalami kegagalan akibat manajemen keuangan yang tidak dikelola dengan transparan, dan faktor internal yang juga dapat memicu adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para jajaran pegawainya. Yang ketiga, ada pelajaran manajerial yang dapat kita ambil dari kegagalan perusahaan Merpati Airlines. Menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh jasa dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga kualitas manajemen operasional maupun keuangan yang harus dikelola dengan baik. Yang keempat, analisis peluang strategi yang seharusnya dilakukan. Perusahaan Merpati Airlines ini memiliki peluang untuk bangkit kembali melalui optimalisasi armada dan pengembangan rute-rute perintis yang strategis. Strategi penting lainnya adalah melakukan restrukturisasi keuangan sejak awal, termasuk menjadwalkan ulang atau konversi utang, serta menyusun rencana likuiditas yang realistis. Selain itu, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko harus diterapkan dengan pengambilan data keputusan lebih transparan, cepat, dan berbasis data. Lalu ada kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kegagalan Merpati Nusantara Airlines kombinasi dari kelemahan internal perusahaan dan tekanan eksternal yang tidak mampu diantisipasi dengan baik. Faktor kunci kegagalan Merpati Airlines terletak pada lemahnya manajemen internal, strategi yang tidak adaptif, dan kesalahan investasi. Yang lalu ketergantungan pada dana pemerintah serta ketidaksiapan menghadapi perubahan industri.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.